Hai Om, apa kabar? Baik, Oke, ini ada pertanyaan. ya. Kita anak muda tuh emang ya tahulah Om emosional, terus suka gampang sensitif gitu. Terus karakter kita tuh buruk gitu. Gimana sih cara ngubahnya? Ada cara-cara kayak meditasi kah atau ngelatihnya tuh gimana supaya karakter kita tuh membaik gitu? Nah ini buat saya hal yang positif ya. Orang kalau masih sadar dirinya buruk itu bagus. Yang pertama kita harus sadar bahwa kita buruk. Dan kita tahu di mana letak keburukan kita. Ibarat orang itu tahu sakitnya apa ya. Jangan sakit kanker ngakunya panu. Jauh banget. Oke, terus. Diagnosis itu penting. Oke. Jadi kalau di ilmu kedokteran kalau nggak salah ada ilmu patologi ya. Katologi. Patologi. Oh, patologi, sorry. Jadi orang mesti memiliki dari medis tahu pasti penyakit apa ini gitu. Oke. Ya. Sebab kalau salah diagnosis ini bahaya ya. Sakit misalnya obatnya obat jantung, ini kan bahaya, ya kan? Nah, bersyukur kalau ada anak muda yang masih berkata begini, Jo. Masih berkata, saya ini punya karakter buruk nih. Nah, itu bagus. Banyak orang tidak kenal karakter buruknya. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah karakter buruk ini? Saya bersyukur ya, karena saya sudah melewati hari-hari sulit dalam perjuangan melawan karakter buruk saya. Mungkin pernah dengar ya Om Eras ngomong begini, saudara, saya ini tidak beda dengan saudara. Saya ini punya karakter buruk. Mungkin saya lebih buruk dari kebanyakan orang. Iya, saya sering banget Om ngomong gitu. Saya pernah ngomong gitu. Yeah. Saya lebih buruk dari kebanyakan orang. Saya punya temperamen itu buruk sekali, bener-bener buruk. Nah, contohnya apa sih Om? Temperamen aja. Oh. Dulu. Ih, takut juga. Nggak ada lah, pokoknya rahasia deh. Terus gimana Om bisa berubah nih? Yang pertama gini, saya bertekad berubah. Saya bertekad mau berubah. Dengan dasar aku mau mengasihi Tuhan. Aku tidak ingin melukai hatinya. Makanya dari muda saya punya lagu begini judulnya. Kalimatnya begini. Matikanlah aku Tuhan. Matikanku setiap hari. Saya di kampus saja, di kampus sekolah teologi. Di ruang kelas saya berkelahi. Waduh, benar-benar memalukan ya. Dan banyak lagi lah kesalahan yang saya lakukan. Saya berkata, Tuhan kenapa saya buruk sekali. Yang pertama, saya bertekad mau berubah karena saya mengasihi Tuhan. Aku memilih mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memiliki jam doa. Dari sejak muda saya memiliki waktu jam doa. Dan memang luar biasa ya. Saya punya waktu jam doa bisa 1 jam pagi, 1 jam siang, 1 jam malam. Sementara itu saya masih bikin kesalahan. Tetapi ketika saya membawa persoalan saya di hadapan Tuhan, ada banyak hal yang saya terima dalam meditasi itu dengan Allah. Meditasi itu dengan Allah. Yang ketiga, ketika aku sadari di mana letak kesalahanku, setiap kali saya berbuat salah, begitu saya berbuat salah, saya belajar mengakui kesalahan itu. Tuhan, aku sudah berbuat begini. Ampunilah aku Tuhan. Tapi heran. Nanti kita buat lagi tuh. Aduh, saya mengaku lagi. Tuhan ampuni dosa saya. Hari yang lain saya buat lagi kesalahan yang sama. Saya minta ampun lagi. Ngerti gak Jo? Ngerti. Itu yang kesekian kalinya saya meratap. Kenapa aku bikin salah? Sampai aku benci dengan kesalahan itu. Aku dendam dengan diri saya sendiri. Dan proses itu panjang. Sampai seperti hari ini, aku percaya aku bisa sempurna. Maka saya sekarang lagu, aku bisa sempurna. Aku percaya bisa sempurna. Dulu saya gak yakin, karena salah melulu. Tapi lewat proses itu saya bisa mencium bau kesucian Allah. Dan saya yakin saya bisa. Kalau sejak muda, kalian sudah memiliki tekad untuk berubah karena mengasihi Allah, bisa. Dan itu prestasi abadi. Itu prestasi abadi. Itu harta kekal kita. Lakukan. Ya. Berarti kuncinya satu, tekad mau berubah. Tekad. Ya. Tekad, nekat. Nekat. Oke. Kalau untuk yang lain bisa nekat, kenapa untuk kesucian kita gak nekat? Untuk yang lain kita bisa nekat. Kenapa untuk karakter buruk kita gak nekat untuk bisa mengubah dan membuangnya?
Setuju. Oke. Sip. Thank you Om. Oke.